Tuhan ingin supaya kita melepaskan setiap yang gak berkenan di mata Tuhan. Gara-gara kita gak maunya tinggalkan dosa, makanya sampai saat ini Tuhan gak tolong kita, Tuhan gak pulihkan kita. Hanya satu sifat ini aja pun Tuhan sudah gak bisa lagi menolong saudara. Sifat apa itu Pak Pendeta? Sifat kebencian dan sakit hati. Gak bisa lagi Tuhan tolong saudara. Makanya kalau ada rindu rumah tangganya dipulihkan, tapi kalau tetap menyimpan kebencian dan sakit hati kepada suami, kepada istri, mau bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Karena cara untuk memulihkan itu hanya lepaskan pengampunan. Kalau nggak mau lepaskan pengampunan, mau bagaimana rumah tangga harmonis? Ini baru salah satu contoh saya sampaikan kepada saudara. Amin. Makanya kalau kita rindu dipulihkan sama Tuhan, cepat-cepatlah tinggalkan dosa yang selama ini merusak hidup kita. Seberapa banyak orang Kristen rusak hidupnya gara-gara nggak mau tinggalkan dosanya. Dan ketika dia menderita, dia salahkan Tuhan lagi. Kenapa hidupku menderita Tuhan? Kenapa seperti ini? Pulihkan aku, Bapa. Apa kata Tuhan? Bukan nggak aku mau memulihkan hidupmu anakku, tapi firman yang selama ini kau dengar nggak pernah kau lakukan. Kau tidak pernah hidup dalam kebenaran firman-Ku. Hanya kebencian akar pahit yang kau pelihara dalam dirimu. Tuhan ingin kita memiliki kasih Yesus. Bukan sifat iblis sombong, angkuh dan tinggi hati, sehingga dibuang ke bumi menjadi setan. Haleluya. Orang sombong itu, Alkitab mencatat, kalau dia nggak bertobat, nasibnya akan sama seperti tai. Bau busuk, dijauhi semua orang, dan ditutup dalam septic. Itulah nasib orang sombong, dijauhi. Bagaimana sifat tai? Kan dijauhi kan? Mana ada orang mau dekat-dekat sama kotoran? Ih, Bapak Pendeta jangan bilang begitu. Kalau nggak ada ayatnya jangan sampai bilang-bilang tai Pak Pendeta. Mau tahu ayatnya? Kita baca dulu. Di dalam Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Di situ dijelaskan orang sombong itu sama seperti tai. Ayub pasal 20 ayat 6 sampai 7. Ayub pasal 20 ayat 6 sampai 7. Dengar baik-baik. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan-awan, namun seperti tahinya, kalau bahasa kasarnya seperti tahinya, begitulah itu ya. Namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya di mana dia? Itulah orang sombong. Siapa yang pernah melihat di mana dia? Ya di dalam septic tank. Haleluya. Kalau tai kan dalam septic tank tempatnya. Di mana dia sekarang katanya? Kotoran tadi di mana? Di dalam septic tank. Makanya orang sombong itu sama seperti tai. Dijauhi semua orang. Hanya orang yang rendah hati yang punya banyak teman. Amin. Makanya kita gak boleh sombong. Gak ada orang yang mau dekat sama kita. Jijik orang lihat kita, jijik. Mereka lihat kita sama seperti kotoran. Sama seperti kotoran manusia. Ditutup dalam septic tank. Haleluya. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk melenyapkan kesombongan manusia? Melalui teguran-teguran. Makanya kalau ada teguran-teguran dalam hidup kita, mungkin kita dibuatnya sakit lah, dibuatnya usaha kita bangkrut lah, pokoknya banyaklah masalah. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk mengikis kesombongan kita. Hanya banyak orang gak sadar. Dalam Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Itu fungsinya teguran. Untuk melenyapkan kesombongan dalam diri manusia. Pernah saudara lihat orang-orang yang pejabat-pejabat tinggi, orang kaya gitu, yang terbaring di rumah sakit. Bagaimana tampilannya? Masih adakah terlihat kesombongannya? Mana ada lagi saudaraku?